Puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih, sore hari ini kita berjumpa lewat rekaman video ini. Karena masih PPKM, jadi kita tidak bisa berkumpul di gereja. Tapi biar kesempatan ini kita mau gunakan bersama untuk kita bisa bertemu melalui rekaman video untuk kita dapat mendengar renungan firman sebentar. Kita mau siapkan hati kita naikkan pujian Bimbinglah Daku ya Yesus. Kami datang pada Engkau ya Bapa, bersore hari ini kami wanita Pantai Kosta Ciampea berjumpa melalui rekaman video ini untuk mendengar sedikit renungan firman, karena kami perlu bekal-bekal firman menjadi wanita-wanita yang baik, yang berguna, yang berkenan di hadapan Engkau. Kami mau bertumbuh terus di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati wanita-wanita yang sudah ambil bagian sore hari ini, atau mungkin dalam kesempatan yang lain mereka bisa dengan waktu-waktu yang ada untuk mendengar renungan firman-Mu. Berkati dan urapi hamba, berkati dan urapi umat-umat-Mu wanita yang menjadi milik Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar renungan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Si Tuhan, wanita yang kekasih, Tuhan sudah memberkati kita sore hari ini walaupun PPKM, tapi kita bisa berjumpa melalui kesempatan ini. Bahkan mungkin lebih banyak lagi wanita yang bisa ambil bagian ya. Kita tidak hanya seperti di gereja berkumpul berapa orang, tapi kita bisa dengan himpunan wanita yang lebih banyak lagi, dan kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Waktu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana menjadi wanita yang baik. Ada beberapa kriteria ya tentang wanita yang baik. Yang pertama, kita mengenal Tuhan, lalu kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, maka kita mencintai. Kalau kita tidak kenal Tuhan, kita tidak bisa mencintai ya. Untuk itu kita bersyukur sore hari ini biar kita boleh ambil kesempatan untuk ada bersama. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendapatkan landasan firman Tuhan untuk kriteria yang ketiga, yaitu kita sadar akan posisi kita. Sadar posisi kita sebagai wanita. Bagaimana posisi kita sebagai wanita yang baik di hadapan Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini,
yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saya garis bawahi, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Jadi kita tahu kalau dengar firman Tuhan tentang pernikahan, suami kita itu sebagai kepala. Bagaimana kita harus tunduk, kita harus menghormati suami kita. Saya yakin ibu-ibu semua mengasihi suami, karena itu pilihan kita. Waktu kita pacaran, waktu kita ambil keputusan untuk menikah sama suami kita, dan kita tahu itu sudah keputusan akhir kalau kita sudah masuk ke dalam pemberkatan nikah dan kita sudah menjadi keluarga. Semua wanita sudah menjadi keluarga. Tinggal sekarang, apakah posisi kita ini benar ya, menjadi wanita yang mempunyai posisi yang benar di hadapan Tuhan, khususnya atau di depan suami kita. Karena kita tahu bahwa posisi kita sebagai wanita atau istri itu pasti ada di bawah suami, karena suami adalah kepala rumah tangga. Nah, ada satu cerita bagaimana supaya kita ini tahu posisi kita sebagai istri. Ada seorang ibu yang memimpin satu perusahaan. Dia punya kedudukan yang tinggi, jadi pimpinan, dan dia dihormati oleh semua bawahannya. Tentu sebagai pimpinan punya gaji yang cukup besar ya. Nah, ada seorang ibu yang menawari perhiasan kepada ibu ini, dan memang perhiasan ini menarik dan bagus, harganya juga lumayan. Tapi karena dia seorang pimpinan, tentu dia bisa sanggup untuk membeli perhiasan itu. Tapi ketika sang ibu yang menjual perhiasan itu, ibu pimpinan ini bilang, ya saya tertarik dengan hiasan ini, tapi saya mau tanyakan dahulu kepada suami saya, bagaimana pendapat suami saya. Lalu si penjual mengatakan, kan ibu yang cari duit, ibu yang punya duit kok, masa mau tanya suami lagi? Namanya pedagang ya, maunya cepat laku. Tapi ibu pimpinan ini tahu diri, dia bilang, ya saya cari uang yang saya pakai pun untuk beli ini adalah uang dari uang saya sendiri. Tapi kalau saya di rumah, itu yang menjadi atasan saya suami saya. Jadi saya mau tanya suami saya dulu. Kata si penjual, wah ibu pimpinan masa terus mau tanya suami, kan ini kalau bagi ibu kan gak terlalu mahal lah. Tapi ya saya mau menghormati suami saya. Nah, kita tahu berarti ibu ini menghormati suami. Dia memang tertarik dengan perhiasan itu, tapi dia tahu posisinya bagaimana sebagai istri. Dia harus ada persetujuan dari suami kita. Ya kadang-kala kan gitu, kita beli sesuatu tanpa diketahui suami, akhirnya jadi ribut ya. Kadang-kala karena kita lihat kenyataan ada yang memang suaminya cincai ya, adalah duit kamu sendiri yang cari. Tapi ada juga kadang-kala suami merasa dia tidak diperhitungkan. Jadi persoalan kecil ini, tetapi lama-kelamaan suami itu rasa seperti tersingkirkan. Istri tidak pernah bertanya pendapat suami. Jadi suami kadang-kala ya sudah, pertama cincai-cincai, tapi lama-kelamaan menjadi satu kebiasaan yang membuat istilahnya suami sudah mulai tersingkirkan. Jadi kalau kita melihat posisi dari ibu pimpinan tadi, ya kita patut acung jempol, kita patut hargai, kita patut teladani. Ada beberapa contoh di Alkitab bagaimana wanita yang ambil posisi tidak bertanya lebih dahulu pada suami, atau dia mengambil posisi suaminya. Dari awal firman Tuhan
di mana Kejadian pasal 3, di situ kita tahu Hawa yang sudah melanggar perintah Tuhan. Dia tidak bersama suaminya pada saat itu. Waktu dia sendiri, di sanalah iblis mencobai dia. Dan ternyata Hawa tergoda. Hawa tergoda. Ini kita lihat bagaimana wanita sebenarnya mudah sekali terpengaruh, mudah sekali tergoda. Ibu-ibu sendiri bisa menilai ibu-ibu, bagaimana sikap ibu-ibu kalau ada tawaran-tawaran, bagaimana kalau ada lihat orang yang lebih, kita kadang-kala mulai tergoda, ya. Makanya banyak orang-orang yang keluarganya tadinya begitu bagus kedudukan suami, akhirnya terjatuh karena istri yang tergoda. Wanita memang gampang. Kalau kita mau salahkan ya gampang aja kita juga salahkan. Itu kan memang dari sononya Hawa udah jatuh duluan. Kita ya begitulah jadi ibu-ibu. Ginilah keadaan kita. Tapi kita bisa menilai sebenarnya sebagai wanita, apakah kita menjadi wanita yang baik atau kita mau menjadi wanita yang cuma alasan kita kita sudah dari sononya begitu. Dan kalau kita sudah katakan dari sononya begitu, berarti hukuman seperti Allah menghukum Hawa itu bisa terjadi dalam kita. Setelah Tuhan buat kita kenal akan Tuhan yang sebenarnya, kiranya kita boleh mengerti bagaimana kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita mau ambil posisi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita juga sebelum melakukan sesuatu ada kompromi kita sama suami, ada sesuatu yang bagaimana kita tanya terlebih dahulu, sehingga kalaupun salah kita tidak dipersalahkan sendiri. Karena apa? Suami sudah menyetujuinya terlebih dahulu. Kita juga melihat bagaimana contoh Isabel di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Di situ ada kisah bagaimana Raja Ahab menginginkan tanah atau kebun anggur daripada Nabot. Pas ada di sebelah istana, kelihatan dari lantai atas mungkin oleh Raja Ahab bagaimana kebun anggur daripada Nabot itu menarik perhatiannya. Dan Raja Ahab menginginkan kebun anggur itu. Ternyata waktu Raja Ahab berkata dan berbicara kepada Nabot bahwa dia ingin kebun anggur itu karena raja ingin kebun anggur itu diganti kebun sayur, ya. Ada pelajaran tersendiri tentang ini, tapi kita tidak jabar terlebih dahulu tentang kebun anggur dan kebun sayur. Tapi yang jelas bahwa Raja Ahab mau tanah milik Nabot ini, karena tanah ini adalah tanah warisan dan ini juga akan diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi tanah keluarga. Nabot tidak menjual tanah itu. Nabot tidak ingin tanah warisan ini dikasih kepada orang lain, karena bagi orang-orang Israel tanah Nabot itu tanah warisan itu adalah tanah yang memang tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dijual, harus dipelihara sendiri oleh keluarga. Nah, waktu Raja Ahab mendengar bahwa Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya, kecewa dia, masuk ke kamar dan dia tidak mau makan dan merenung, dan dia mungkin hatinya mendongkol, ya, kenapa ini saya raja minta tanah itu beli, bukan minta lagi katanya, tapi tidak dijual. Dan ketika Isabel melihat suaminya, kenapa cemberut? Mas, kenapa? Atau Tuhan, ya, Tuhan, kenapa ini tanah kamu cemberut aja? Lalu Raja Ahab cerita bahwa dia inginkan tanah di sebelah, tapi tidak dijual oleh Nabot. Saya rasanya gimana?
Kata Isabel istrinya, kamu kan raja, gampang. Lalu Isabel mengambil inisiatif sendiri. Kamu tenang aja, nanti pasti jadi milik kamu. Kamu raja kok. Lalu dia panggil tua-tua dan suruh berpuasa, ambil kesempatan untuk semua rakyat berkumpul, dan dia katakan bahwa raja mau tanah Nabot itu, tapi Nabot tidak izinkan. Berarti ini menghujat Allah, mencerca Allah, dan juga mencerca raja. Wah, tentu tua-tua juga melihat ini adalah sesuatu penghinaan sepertinya. Apa yang diinginkan oleh raja tidak diberikan, tapi dihalangi. Dan hukumannya adalah dilempar batu. Mati dilempar batu. Nabot dibawa ke lapangan dan Nabot akhirnya di sana dilempari dan Nabot harus mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Isabel ini, kita pasti menilai sesuatu yang karena posisi raja diganti atau diambil oleh Isabel. Ini sesuatu keputusan yang tidak tepat, keputusan yang salah, dan akan ada akibatnya. Bagaimana mereka pun mati nanti seperti Nabot, atau Isabel juga mati dimakan anjing dan burung-burung di udara. Sesuatu hal yang akibat dari perbuatan istri. Nah, kita sebagai istri dalam keluarga, apakah kita menopang suami kita yang baik atau yang jahat? Kita harus bisa memilih apakah keputusan kita itu baik atau jahat. Kita harus menjadi seorang wanita yang bijak. Jangan sampai kita dan suami kita terjerumus dalam dosa dan hukuman yang sama. Kita harus menjadi wanita yang dapat menilai mana yang baik, mana yang jahat. Karena Tuhan mau perlihatkan kita sebagai wanita-wanita yang mampu, yang sanggup melakukan sesuatu yang baik. Apalagi kalau kita katakan kita ditebus oleh Tuhan, kita sudah dibayar lunas hutang-hutang darah kita. Tuhan sudah mengambil alih semua dosa kita. Kita harus bisa memilih mana yang baik ataupun yang tidak baik. Kalau kita juga melihat di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 3, saya tidak baca, tapi ibu-ibu bisa melihat di sana bagaimana di dalam 1 Samuel pasal 25 itu, di situ ada cerita tentang bagaimana Raja Daud yang menginginkan supaya Nabal, ya, Nabal itu memberi ya sedikit apa yang mereka perlukan dalam masa pengungsian di satu daerah pegunungan. Di situ Daud dan semua yang pengikut-pengikutnya menjadi orang-orang yang dapat melindungi kekayaan atau hewan daripada Nabal. Nabal ini seorang yang kaya, tetapi dia punya sifat yang jelek, yang tidak baik, tidak bagus. Tapi karena keadaannya yang memang kaya, mungkin karena kaya, dia tidak memandang bulu siapa saja, dia tidak pandang. Pokoknya apa yang saya mau kerjakan, dia tidak pandang apakah orang ada di sekitarnya membantu dia atau tidak dalam menjaga semua keamanan daerah tempat tinggal dia. Daud suatu waktu menyuruh bawahannya untuk menghadap Nabal, untuk meminta bagianlah sedikit dari hasil mereka menjaga keamanan di sana. Tetapi Nabal sama sekali dan langsung menolak. Siapa Daud itu? Dia bilang, apa haknya Daud kalau mereka harus memberi makanan yang diminta oleh Daud? Dan dia menganggap remeh akan Daud, tidak kenal Daud, siapa Daud itu. Dan bawahan Daud pulang memberitahu kepada Daud. Waktu Daud mendengar bahwa apa yang dikatakan oleh Nabal itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati Daud, sehingga Daud
berpikir saya harus habiskan Nabal dan semua seisi rumah Nabal ataupun semua apa yang dimiliki oleh Nabal. Daud geram, Daud ingin bertindak untuk menghabiskan Nabal dan semua yang dia miliki. Dan ini diketahui oleh bawahan daripada Nabal. Bawahan Nabal ini, wah, ini memang gak pantas, ini atasannya. Nabal memberi jawab yang demikian kasar kepada Daud, padahal mereka adalah orang-orang yang mengamankan daerah tempat tinggal mereka. Wah, kalau kasih tahu Nabal pasti marah. Bagaimana? Akhirnya mereka datang kepada istri daripada Nabal. Istri Nabal dikatakan seorang yang cantik, seorang yang bijak. Bukan cantik paras yang dinilai, tapi kebijakannya. Cantik kan ya itu sesuai dengan apa yang kita lihat ya. Tetapi kalau untuk bijaksana itu semua orang bisa menyatakannya. Bagaimana waktu bawahan daripada Nabal beritahu kepada istri Nabal, Abigail, bahwa Daud mau membalas apa yang dikatakan oleh Nabal yang menyakitkan hati Daud, semua mau dihabiskan. Dan waktu itu Nabal tidak diketahui oleh Abigail, karena Abigail tahu ini tidak boleh dikasih tahu sama suami. Ya, kalau suami tahu pasti ya kita tahu sikap suami kita juga ya. Jadi ini kita juga harus bijak sebagai wanita. Bagaimana Abigail akhirnya mengambil satu keputusan, dia ambil tindakan untuk menghadap Daud dan dia bawa makanan, banyak roti, banyak apa yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang memerlukan bahan makanan ini. Akhirnya dia ajak beberapa bawahannya, dia pergi untuk menjumpai Daud. Dan waktu Daud berjumpa dengan Abigail mengambil satu tindakan, yaitu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Daud. Dia sujud di hadapan Daud dan dia mohon pengampunan pada Daud, dan dia utarakan apa yang menjadi maksud kedatangannya. Jadi Daud waktu mendengar apa yang dikatakan oleh Abigail, Daud berkata, kalau kamu tidak datang, karena Abigail datang dengan perkataan apa? Jangan melakukan satu kebodohan, tindakan yang bodoh, tindakan yang salah. Kenapa orang-orang yang tidak berdosa itu harus kau habiskan? Pasti nanti kamu yang juga menanggungnya di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Daud menyadari, wah benar, kalau dia tidak ditahan oleh Abigail ini, pasti semua sudah habis apa yang dimiliki oleh Nabal, dan dia sudah melakukan sesuatu yang membuat orang lain yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan. Dan Daud sadar akan kesalahannya dan dia terima apa yang disampaikan oleh Abigail, dan akhirnya dia lepaskan Abigail. Kita melihat di sini bagaimana Abigail adalah seorang yang bijak ya. Mungkin dia sepertinya ambil posisi suaminya, tapi kita sebagai istri, kita harus tahu mana waktu kita bertindak, mana waktu kita berdiam diri. Dan kita mau bijak, apakah memang ini harus kita katakan, utarakan kepada suami kita. Ada hal-hal yang kita bicarakan bersama, tapi kadangkala kita juga harus bertindak seperti Abigail, karena kadangkala kita juga mungkin punya suami yang seperti Nabal ya, tindakannya suka bodoh. Tapi apa yang sudah ditunjukkan oleh Abigail, kita dapat melindungi suami kita, kita dapat melindungi apa yang ada di sekitar kita. Inilah yang dikatakan bijak ya, bijak. Jadi kita harus menjadi seorang wanita yang bijak, dan biarlah kita sebagai wanita-wanita yang diberi kesempatan ya, diberi kesempatan
untuk kita ada dalam persekutuan bersama Tuhan. Waktu-waktu hari ibadah kita bisa ambil waktu beribadah. Karena apa? Dengan ibadah kita ada mendengar firman Tuhan. Ya, kita dapat melakukan hal-hal yang positif, pikiran yang positif. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan menjadi wanita yang bijak. Kita berarti dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita perlu firman. Ibu-ibu yang kekasih, saya tidak panjangkan rekaman video ini karena nanti kepanjangan jadi bosan juga ya. Ibu-ibu jadi ogah dengar. Tapi sedikit yang kita dengar, wanita-wanita, contoh wanita yang ada, kita mau ambil yang baik, yang positif, dan kita mau menjadi wanita yang bijak. Supaya apa? Kita dikategorikan sebagai istri yang baik. Sebagai wanita Pantai Kosta, kita mau dikategorikan istri yang baik. Ada banyak-banyak hal lagi kategori tentang istri yang baik, tapi saat sore hari ini kita belajar dari sadar akan posisi kita. Puji Tuhan, kita tahu firman Tuhan adalah firman yang terus membimbing kehidupan kita, dan kita mau bersyukur buat firman yang ada. Ibu-ibu yang kekasih, biar kita tetap kuat bersatu ya dalam Tuhan. Kita mau menjadi wanita-wanita yang saling menopang, saling mendukung. Dan naikkan pujian. Terima kasih atas firman Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Puji Tuhan, makasih ya Tuhan, kami sudah mendengar sedikit renungan firman-Mu. Biar ini menjadi berkat-berkat yang membuat kami menjadi wanita-wanita yang baik di hadapan Engkau, menjadi wanita yang bijak, yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, keputusan apa yang harus kami ambil sebagai wanita-wanita yang dapat mempermuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat semua wanita yang sudah ambil bagian dan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami percaya mendengar firman-Mu, Engkau katakan Engkau menyucikan, membersihkan kami, karena firman Allah adalah firman yang menyucikan dan juga memberi kekuatan pada kami dan menolong kami untuk menjadi wanita-wanita yang berguna dan berarti. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua wanita yang bisa ambil atau tidak bisa ambil karena mereka mungkin tidak punya alat komunikasi, tapi kami percaya Engkau tetap memberkati melalui mungkin anak-anak mereka yang juga dapat bisa ambil bagian dalam dengar renungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa mengucap syukur, berkati kami semua, berkati wanita-wanita kuat sehat jasmani rohani, menjadi berkat di rumah tangga masing-masing, di antara kami wanita yang sudah ada dalam grup ini. Mungkin yang lain-lain mungkin akan menyusul Tuhan dengan grup ini sebagai wanita yang dapat bergabung bersama. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan.
Kau melindungi, menjaga, dan memberkati kami menjadi wanita yang sehat jasmani, sehat rohani. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan ibu-ibu. Di lain kali mungkin ya kita boleh usul ya, apa melalui Zoom. Kalau Zoom bisa ada komunikasi kita ya. Cuma mungkin ada yang kadang-kala tidak bisa membuka Zoom-nya, gimana caranya ya. Kita akan pikirkan bersama lagi apakah masih melalui rekaman video atau kita via Zoom. Tuhan berkati semua, selamat sore. Tuhan berkati, haleluya.